aku mau tanya deh, kalian udah pada libur belum sih ini? Puji Tuhan Coba deh. sudah. Oh, udah. Coba deh aku tanya ke Diana. Di, Iya, kamu udah libur belum? udah sih. Kalau libur biasanya ngapain nih? Biasanya main HP, nonton, paling bantuin mama, gitu-gitu aja. Tiduran. Nonton apa nih? Lakor Banyak nih. kan kalau libur ya. Buat aku pribadi sih sama ya. Aku kan baru banget nih libur hari Jumat. Tapi kemarin pas Sabtu tuh udah kelihatan banget gabutnya. Kayak kemarin tuh aku bangun jam 10. Aku bangun jam 10. Terus habis itu nonton film. Terus makan. Terus tidur siang. Terus bangun. Terus tidur lagi malamnya. Nah, jadi sangat tidak produktif ya, apalagi liburnya kan sampai bulan depan nih. Masa selama ini siklus hidupnya bakal gitu-gitu aja? Nah, makanya tema kita kali ini yaitu being productive itu relevan banget sama kehidupan kita sekarang sebagai remaja. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi akan aku persilakan kepada Ibu Siska, Kakak Siska untuk menjelaskan lebih detail. Silakan, Kak Oke, Siska. Aya, terima kasih Aya. Suara saya kedengeran kah, teman-teman? Kedengaran. Oke, kedengeran ya. Iya, teman-teman, karena ini katanya PSBB ya, persekutuan santai bareng-bareng. bareng-bareng. Oke, karena santai dan ini for the first time, pengen dong saya ngeliat teman-teman. Abis itu tutup nggak apa-apa, boleh nggak? Apalagi tadi Steven udah sapa saya, ya kan? Enggak. Biasa pelayanan di mana, Kak? Oh, saya gereja di HKBP, Steven. Oh. Ya, oke. Halo teman-teman. Cuman Vigo nih. Tapi Vigo hilang. Halo Dayana, Dio. Halo Steven. Yang lain mau buka nggak? Saya mau lihat sebentar. Habis itu baru kita nanti akan bersama-sama. Vigo sama Steven kayak gitu juga tetap oke kok. Tetap ganteng kok ya. Jadi dibuka ya. Puji Tuhan. Oke, yang lain nggak apa-apa. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, sore hari ini saya dikasih tema sama Kakak Adi Lado, kakak kesayangan kita semua, being produktif. Terus saya bilang sama Kak Adi, ini nggak salah nih, soalnya sekarang orang lagi pengen mager-mageran nih. Ya kan? Siapa ya kasih reaction supaya saya bisa ngelihat siapa yang setuju bahwa mager itu enak. Kalau nggak ada reaction, oh banyak loh ternyata reactionnya. Oh, bahkan Theo dan Dayana tepuk tangan. Mager itu enak. Tapi ternyata Kak Adi ngasih tema being produktif, berarti memang ada sesuatu yang mau disampaikan, sekalipun kita lagi dalam karantina. Begitu kan ya. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman, kita buka Kejadian 2 ayat 4 sampai 22. Ini sebuah kisah penciptaan yang saya yakin kita semua udah baca. Teman-teman udah bakal tahu. Tapi saya mau mengajak teman-teman, semoga sore hari ini kita dapat kacamata baru membaca kisah Kejadian 2 ini. Ya, oke. Saya akan baca untuk teman-teman. Teman-teman silakan mengikutinya di rumah bersama-sama. Kejadian 2 ayat 4 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada.
Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedola, batu, krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan yang mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya Allah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman pakai imajinasi ya. Karena imajinasi membuat kita membayangkan betapa kayanya hidup ini. Ya, kaya bukan kaya materi ya, tapi betapa hidup ini tuh full of color banget gitu ya. Nah, teman-teman, kerasa gak sih Kejadian 2 yang barusan kita baca sama-sama, itu tuh Allah super sibuk. Allah benar-benar super sibuk. Sibuknya ngapain? Mari kita lihat. Ya. Allah yang sangat aktif dan produktif diceritakan dengan sangat jelas dalam Kejadian yang barusan kita baca. Ya, jadi saya membayangkan membaca kisah ini, teman-teman, saya membayangkan Allah ini bukan seperti raja yang celing jadi, enggak. Tapi Allah memakai proses untuk menjadikan dunia ini dan kemudian mengisi dunia ini dengan satu persatu dengan penuh kasih sayang. Allah super sibuk, Allah sangat aktif, Allah sangat produktif. Kita lihat ada kata-kata kerja yang kemudian saya garis bawahi di layar teman-teman ya. Allah mulai membuat atau menjadikan bumi dan langit. Allah lalu di ayat 4 sampai 5 Allah belum menurunkan hujan. Lalu Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Allah menghembuskan nafas. Saya membayangkan Allah ketika membentuk kita dari debu dan tanah itu seperti pegiat seni atau pemahat, teman-teman tahu ya, pemahat tanah liat, terus dia bentuk sambil senyum gitu ya. Kalau dia bentuk cemberut, maka kita nggak jadi. Tapi Allah membentuk kita dengan senyum gitu. Oh, ini Adilado nih, saya pengen bentuk dia ada alisnya tebal, bagus, makanya alisnya bagus gitu ya. Oh, ini Aya nih, saya pengen bentuk dia dagunya agak lancip, makanya dagunya agak lancip. Jadi ketika Allah menciptakan, saya membayangkan Allah begitu aktif, tapi juga penuh kasih sayang. Nggak berhenti di situ, Allah kemudian ciptain sungai dan kemudian Allah ketika manusia itu sudah jadi, Allah ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan yuk, aku menunjukin nih. Gitu ya. Lalu nggak berhenti lagi, Allah membawa manusia melihat-melihat, Allah kemudian menidurkan manusia supaya Allah mengambil sedikit. Gitu. Dan kemudian Allah menjadikan, Allah temuin Adam, nih, sampai akhirnya Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam begitu mensyukuri keaktifan dan produktivitasnya Allah. Menarik ya? Kalau saya membayangkan, teman-teman, Allah ini tuh tipe perfeksionis. Ya, perfeksionis, dia detail banget. Ya, dia sangat detail menciptakan, menjadikan semuanya.
manusianya, tumbuhannya, cakrawalanya, seperti itu ya, dan semuanya gitu ya. Tidak ada satu kemiripan pun, tapi betul-betul semuanya detail dan semuanya menjadi begitu unik. Itu sebabnya Allah selalu menyatakan, ya teman-teman, apa yang Allah nyatakan? Allah selalu menyatakan setiap dia mengakhiri penciptaannya, dia selalu mengatakan sungguh amat baik. Aktivitas Allah, produktivitas Allah, selalu Allah katakan sungguh amat baik. Saya membayangkan Allah berjerih lelah untuk menjadikan supaya Theo ini nggak mirip sama Diana. Saya so Inggris ya, Diana apa Diana ya? Diana ya? So Inggris loh Bu Siska ini loh, Kak Siska ini. Biar keren ya Diana ya. Oke, kita kembali. Jadi teman-teman, seperti gambar ini saya sengaja milih gambar ini ya. Saya membayangkan, teman-teman tahu iklan Rinso kan? Slogannya Rinso apa? Ada yang mau nyalain mic? Slogannya Rinso apa? Berani kotor itu baik ya. Berani kotor itu baik. Saya yakin Rinso kenapa punya slogan, karena dia pasti membaca imajinasi Kejadian 2. Saya percaya teman-teman, Allah ketika menumbuhkan, Allah ketika membentuk manusia, saya memaknai Pak Andar Ismail ya, seorang penulis seri Selamat, dia pernah mengatakan dalam salah satu bukunya Selamat Berkarya, tangan Allah penuh dengan tanah. Lalu kemudian ketika manusia itu jadi, Allah, Andar Ismail menggambarkan Allah mengepukkan tangannya seperti ini, tanda bahwa sudah selesai. Dan dia tersenyum, sungguh amat baik. Ternyata kita punya Allah yang sedemikian aktif dan sedemikian produktif. Ketika menjadikan saudara dan saya, ketika menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Bahkan di setiap akhir produktifnya, Allah katakan, sungguh amat baik. Kalau begitu, masih ada yang pengen jadi Mager Army atau BTS Army? Gitu kan kita lagi ramai dengan itu ya. Semoga setelah ini nanti mikir-mikir, kayaknya saya nggak bisa nih 24 jam mager, oke? Semoga kita belajar setelah ini. Nah teman-teman, ini saya membayangkan seperti ini. Teman-teman jangan ada yang bilang ya, Allahnya udah berubah. Enggak, saya cuma lagi membayangkan begini ya teman-teman. Tapi kenyataannya ternyata di Kejadian 3, apa yang terjadi? Manusia memberontak kepada Allah, betul? Adam dan Hawa ternyata makan buah yang udah dilarang, terus mereka kemudian menjadi malu, dan seterusnya. Saya membayangkan, rekan-rekan, Allah sedih, dan mungkin, saya kasih tanda kutip ya, dan mungkin Allah stres. Kenapa? Karena manusia yang tadinya sudah dia bayangkan punya relasi yang harmonis, yang sudah Allah bayangkan bahwa manusia ini akan menjaga alam yang Tuhan ciptakan, dia yang sudah memberi nama, dia akan mengelola sedemikian rupa, tapi justru berbalik melawan Allah. Allah sedih, Allah stres. Ya, saya menggambarkan, coba teman-teman bisa lihat ceritanya, jika saja saya menganalogikan ya, jika saja lelaki yang ada di gambar ini Allah, lalu kemudian dia sedang melihat lewat laptopnya apa yang sedang terjadi. Sama seperti seorang tuan mengamati karyawannya melalui CCTV. Ternyata si karyawannya kalau nggak ada tuannya kerjanya amburadul, kerjanya nggak produktif, stres nggak tuannya. Sama kayak papa mama kalian di rumah pasang CCTV, pas papa mama yang nggak ada, ternyata anak aku nontonnya film yang beginian. Oh ternyata anak aku 24 jam itu kerja cuma makan Indomie, tidur, makan Indomie, tidur. Pusing, stres. Tapi yang menarik, di dalam kesedihan dan stresnya, atau di dalam perasaan yang begitu mendalam menyesal, atau di dalam perasaan yang begitu sedih karena dikhianati oleh manusia yang Ia ciptakan, Allah berhenti produktif? Jawabannya enggak. Allah tidak berhenti produktif. Apa yang justru Allah lakukan, rekan-rekan? Ada yang ingat? Kita mau brainstorming dulu. Ada yang ingat apa yang Allah lakukan? Kenapa Allah nggak berhenti produktif? Masih aja Allah aktif. Padahal Allah udah sedih loh.
Padahal Allah mungkin udah stres, sedih. Siapa sih yang nggak sedih? Udah dibilang jangan makan, ternyata malah memberontak karena manusia pengen sama. Tapi Allah nggak berhenti produktif. Allah nggak berhenti aktif. Teman-teman boleh satu orang saya minta baca Kejadian 3 ayat 21. Ada yang mau bantu? Siapapun boleh nyalakan mic-nya langsung. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Itu salah satu produktivitas atau keaktifan Allah, sekalipun ia sedih, sekalipun ia begitu terluka dengan pemberontakan manusia, Allah tidak berhenti untuk produktif. Udah dikhianatin, tapi justru Allah yang bikin pakaian buat manusia. Supaya apa? Supaya melindungi. Atau apa sih makanya? Ini memberi harga diri buat manusia. Dalam psikologis perkembangan dikatakan kenapa sih semua orang betul-betul menjaga apa yang menjadi privasi dalam dirinya, karena itu bicara tentang identitas dan harga diri. Maka ketika Allah menjadikan pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya pada manusia, ini adalah bukti produktivitas Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia untuk apa? Mengangkat harga diri. Manusia malu telanjang di hadapan Allah dalam kisah penciptaan. Allah tidak ingin manusia malu terlalu lama. Lalu Allah mengangkat harga diri mereka. Kesedihan dan peristiwa stres tidak membuat Allah berhenti aktif. Tidak membuat Allah lantas mager. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Kak, tapi ini pandemi, Kak, 1 tahun di rumah, benar-benar nggak boleh kemana-mana, gitu kan ya. Aduh, pokoknya papa mamaku yang benar-benar orangnya protektif banget. Ada Gojek aja harus pakai drone, Kak, ngambilnya, gitu ya. Ada barang aja kita harus, ini terjadi ya teman murid saya, teman-teman, orang tuanya. Jadi, karena orang tuanya saya sudah lanjut gitu ya. Jadi kalau dia ada paket atau ada sesuatu, mereka kan rumahnya 2 lantai gitu, lalu dia akan kirim tali sama ember kayak ipin sumur, tahu ya teman-teman, dia akan kirim ke bawah, jadi yang si ngantar paketnya taruh aja di ember, nanti dia tarik lagi demi memutus rantai kekerasan. Itu yang saya tahu dan itu yang dia ceritakan kepada saya. Tapi sepertinya sekarang udah enggak, capek juga ternyata mereka seperti itu gitu ya. Nah teman-teman, betul. Saya kemudian men-searching satu penelitian dan saya ambil dari penelitiannya Brooks dan kawan-kawan. Berdasarkan penelitiannya Brooks dan kawan-kawan, masa karantina akibat COVID-19 menciptakan banyak sekali dampak psikologis, ya. Apa saja? Kekhawatiran berlebihan akan infeksi gitu ya, lalu frustasi karena karantina nggak kunjung selesai, lalu karantina nggak pasti gitu kan, kebosanan, persediaan yang nggak memadai, informasi yang terbatas atau informasi yang terlalu liar ya, apalagi kalau kalian tergabung dalam grup WA orang tua kita ya, semuanya tuh info tuh gitu ya, makan ini menyembuhkan corona gitu ya, rebus ini menyembuhkan corona, seterusnya gitu. Lalu kerugian materi dan stigma negatif. Menurut Brooks dan kawan-kawan, ini adalah dampak-dampak psikologis yang ternyata meningkat drastis, bukan hanya menyerang anak kecil, tapi juga sampai orang dewasa. Bukan hanya anak SMA, tapi juga mahasiswa. Bahkan sampai tingkat karyawan yang harus kerja di rumah. Satu jadi ibu, tapi juga jadi karyawan. Dia jadi bapak, tapi juga jadi karyawan, dan seterusnya. Saya mau bilang begini, teman-teman. Firman Tuhan mau bilang begini. Ingetin, ajarin sama kita sore hari ini. Kita semua ada dalam masa ini bersama-sama. Teman-teman nggak sendiri. Setiap orang mengalami stres, tingkatnya beda-beda. Karena pandemi ini belum pernah ada yang rasain. Ya, sekalipun kakek kita masih hidup berapa 80 tahun, dia nggak ngerasain flu Spanyol. Flu Spanyol pandemi terakhir kan flu Spanyol ya, tahun 1915. Lalu orang Indonesia yang meninggal kurang lebih 1,5 juta, gitu kan ya.
Tapi kan udah nggak ada tuh. Yang hidup waktu di flu Spanyol nggak mungkin hidup masa kini, nggak mungkin. Ya, itu mereka udah berlalu. Artinya apa? Ternyata dari yang kecil sampai yang tertua, ini adalah pandemi pertama yang kita alami sama-sama. Itu sebabnya dari yang terkecil sampai yang tertua punya bahkan mengalami dampak psikologis stres yang demikian. Tapi apa sih yang mau dikatakan dari kejadian 2? Allah aktif, Allah tetap menyediakan kehidupan di tengah stres psikologis, di tengah stres COVID-19 yang sedang kita hadapi. Saya percaya bahwa refleksi saya gitu ya, teman-teman, bahwa kalau Allah berhenti, maka kehidupan juga akan berhenti. Tapi lihat keluar. COVID-19 1 tahun lebih di Indonesia. Betul ya, ekonomi di Indonesia merosot. Di Eropa udah mulai Europe Champion, kita masih pakai masker. Kita masih ngeributin mana masker yang bagus. Australia 0%, zero kasus COVID. Dan mereka bebas kemana-mana nggak pakai masker, kita masih. Tapi kan ada yang menarik di balik itu. Kita melihat bagaimana kemudian Indonesia menunjukkan sebuah wajah keramah tamahan. Indonesia menunjukkan sebuah wajah kepedulian di tengah stres yang kita alami. Kenapa bisa sampai ada wajah keramah tamahan? Kenapa bisa tetap ada anak yang tetap berharap pandemi ini akan berakhir? Kenapa tetap masih ada tenaga-tenaga kesehatan yang tetap berdiri di depan sekalipun dia tahu dia akan terpapar? Bukankah ini keaktifan dan produktivitasnya Allah? Maka kalau Allah sedemikian rupa aktif dan produktif, bahkan ketika ia dihianati, diberontak oleh manusia yang paling ia kasihi, maka sebenarnya ini panggilan juga kepada kita. Kita siap gak tetap aktif, sekalipun kita lagi stres? Kita semua stres kok, saya yakin. Cuma bedanya ada yang 3 bulan pertama, ada yang 6 bulan, ada yang sampai sekarang stres, ada. Apa yang kalau sampai sekarang stres, maka buat orang-orang yang sampai sekarang stres, dianjurkan kepada mereka betul-betul harus ada dalam circle yang sehat. Ya, support system yang bagus. Lalu kalau memang memungkinkan, memang dibutuhkan, maka hubungilah seseorang yang memang expert di bidangnya. Maksudnya siapa? Konselor, psikolog, ceritakan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita bisa punya coping stress atau bisa tahu saya harus ngapain. Supaya bisa apa? Supaya bisa produktif. Karena kita stres, kita nggak akan bisa produktif. Betul ya teman-teman? Stres itu cuma bikin kita nggak ngerti mau ngapain. Ya, stres itu cuma bikin udah gue mau tidur. Kenapa? Karena berharap kalau aku tidur besok udah pagi. Padahal besok pagi bangun masih dengan stres yang sama. Ya udah nggak mau belajar. Atau belajar selama kita belajar online ya udah kita hilang cuma segini, ya kan? Nih ya, ini kan murid-murid cuma segini, terus gurunya udah bilang, ayah Diana gitu ya, gurunya udah bilang Richard Moses tunjukin dong bukan, tapi kita cuma segini. Ini udah pas bu kameranya gitu ya. Atau kita bilang, Diana bisa ngomong nggak sebentar? Mic saya mati bu, beneran. Padahal kita udah setting bahwa mic-nya bener-bener lagi nggak bisa. Nih Bu, saya udah unmute Bu, tapi mic-nya nggak bisa. Padahal saya tahu banget tuh, di TikTok banyak yang beredar kayak gitu. Teman-teman, karena apa? Karena gue sebenarnya stres. Maka ketika stres, cari pertolongan. Kalau stresnya kita alami sendiri, kita nggak bakal produktif. Beneran deh teman-teman. Maka saya memulai dari ini. Ini yang kedua. Ya. Sadari dulu saya sekarang sedang stres apa enggak. Kalau kamu sedang stres, maka segera cari pertolongan. Pertolongan tuh maksudnya bukan langsung ke psikolog, enggak. Cari teman yang kamu anggap percaya. Cari tahu apa yang membuat kamu bisa bahagia. Cari tahu apa yang membuat kamu bisa nyaman di dalam masa karantina ini. Dengan begitu kamu bisa produktif. Allah mencari tahu apa kesukaannya. Kesukaanku adalah aku memberi kehidupan pada manusia. Makanya sekalipun Allah udah disakiti, Allah tetap bikin kulit binatang.
Karena apa? Karena memang kesukaannya Allah adalah menyajikan atau adalah memberikan kehidupan buat manusia. Memberikan pengharapan buat manusia. Maka mari kita jujur. Berhentikah Allah di dalam pandemi COVID-19 ini? Yes, nggak berhenti. Ketika kemudian kalau kita baca di dalam kejadian di dalam kisah perjanjian lama ya anak-anak, berapa kali sih bangsa Israel bolak-balik nyakitin hati Allah, tapi berhenti gak Allah kemudian memberkati mereka? Enggak. Karena apa kesukaannya Allah? Kesukaannya adalah ciptaannya diampuni, ciptaannya diberi kehidupan. Maka kenali kesukaanmu supaya kamu bisa produktif. Kesukaanmu apa, Diana? Kesukaan saya masak sambil dengar podcast. Ya, masak sambil dengar podcast. Kesukaanmu apa, Theo? Saya suka tuh gaming-gaming. Ya, silahkan. Tapi ingat waktu. Kesukaanmu apa? Saya paling suka bikin sesuatu, Kak, konten. Ya, mulai. Ya, kenali kesukaan. Karena kesukaan itu akan membawa kita pada produktivitas. Ya, teman-teman. Jadi, stres harus diselesaikan. Jika tidak, maka kita tidak produktif. Itu logikanya. Dan itu yang kemudian membuat Allah terus produktif. Karena apa kesukaan Allah? Allah suka untuk memberi kehidupan buat manusia. Allah menyelesaikannya dengan empatik dan wishful thinking, maka Allah tetap dapat aktif mengasihi dan memelihara manusia. Nah, ini 2 strategi. Ini saya baca juga dari penelitian yang dilakukan di Amerika pada tahun 2010 ketika kasus SARS anak-anak. Teman-teman ya, kebiasaan guru anak-anak loh. Nah, teman-teman, ini ada 2 strategi ya. Strategi supaya kita produktif tuh gimana sih? Empatik. Empatik tuh apa sih? Yang pertama, empatik itu adalah to feel in. To feel in atau bukan sekedar kasihan, tapi empatik bicara tentang saya sejenak pakai sepatu orang lain supaya saya bisa ngerasain apa yang sedang dia rasakan. Tidak terbawa hanyut, tidak kemudian serta-merta langsung memberi nasihat, enggak, tapi betul-betul sebuah proses saya pengen berdiri sejenak untuk ngerasain emosi apa yang sedang kamu rasain. Allah melakukan empatiknya kepada manusia. Allah empatik dengan manusia. Ketika Yesus misalkan ya melihat perempuan berzina yang hendak dilempari, Allah empatik. Allah mencoba memposisikan diri bagaimana menjadi seorang yang dilempari, dipermalukan, maka Allah membungkuk dan membuat garis. Ketika seorang perwira ketakutan karena anaknya meninggal, Allah empatik. Membayangkan bagaimana seorang orang tua yang akan kehilangan anak, lalu kemudian Allah empatik dengan apa? Memberi kehidupan kepada anak perwira. Empatik akan membawa kita pada sebuah proses untuk menolong seseorang. Yang kedua, wishful thinking. Nah, ini kata yang juga baru saya kenal, anak-anak. Teman-teman, ketika saya menyiapkan ini. Apa itu? Wishful thinking itu pemikiran yang berani atau penuh semangat. Contohnya gini ya, wishful thinking ini tuh pemikiran yang saya mau membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi belum ada bukti ya. Di dalam kisah penciptaan tadi, Allah melakukan wishful thinking. Allah menciptakan, dia membayangkan manusia yang nanti akan saya ciptakan adalah manusia yang akan menjadi rekan begitu ya, manusia yang akan kemudian memelihara kehidupan dan seterusnya. Ya, jadi kemudian wishful thinking ini yang menolong kita untuk punya yang namanya berbagai macam list-list program apa yang mau saya lakukan supaya saya produktif. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya punya wishful thinking apa ya? Saya pengen jadi konten kreator tapi kita nggak pernah nulis. Itu bukan wishful thinking. Wishful thinking itu terjadi ketika saya pengen jadi konten kreator, terserah nanti follower saya suka berapa, terserah saya akan terkenal apa enggak. Yang penting saya sekarang bikin kontennya. Saya pengen jadi seorang vlogger, tapi kamu kemana-mana nggak mau ngeluarin HP, nggak mau ngapain-ngapain gitu ya, ya nggak bisa. Saya pengen jadi seorang penulis deh, saya pengen di masa karantina ini saya nulis sesuatu, terus tulisannya saya upload gitu ya, tapi kamu nggak pernah nulis, cuma di sini mulu. Itu bukan wishful thinking.
Jadi teman-teman, 2 strategi ini menjadi strategi yang bisa membantu teman-teman merilis atau mengurangi stres. Kenapa harus dilakukan 2 strategi ini? Karena ketika 2 strategi ini dilakukan oleh teman-teman, stres kita berkurang dan kita akan produktif. Jadi dicoba untuk empat. Kan sekarang banyak banget ya sebenarnya kehidupan yang membutuhkan empati kita, betul nggak? Seberapa banyak orang yang benar-benar di PHK? Seberapa banyak benar-benar sebenarnya teman kita yang betul-betul nggak sanggup punya 2 device? Banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ya benar-benar nggak bisa makan, nggak bisa, jangan kan makan 2 kali sehari gitu ya, sehari sekali aja dia benar-benar ibunya harus mikir ini anaknya sekian dan seterusnya. Artinya apa? Di dalam kehidupan yang demikian, betapa banyaknya pengangguran terjadi, kemiskinan meningkat karena pandemi, maka berempatilah. Ketika kamu memikirkan orang lain, itu salah satu bentuk produktivitas kamu. Karena apa? Kamu yang memberikan kehidupan. Kamu meneruskan kehidupan yang Allah berikan melalui kamu. Wishful thinking lah. Kamu suka apa? Pikirkan, lakukan, eksekusi. Maka dengan demikian kamu menjadi orang yang aktif dan produktif. Ya, masalah followersnya, viewersnya banyak itu masalah bonus, teman-teman. Ya kan? Kalau kamu bikin konten di TikTok, kalau mau lihat sebulan, ya lagi bikin kucing aku iseng di kamar gitu ya TikToknya. Terus viewersnya berapa? Viewersnya 10. Aduh udah sebulan. Kok viewersnya baru 50 ya? Nggak apa-apa. Teman-teman bikin aja konten yang sekarang teman-teman lihat sekarang orang lagi butuh apa ya. Tapi tetap yang punya edukasi dong, benar ya. Konten kreatif yang tetap memberikan edukasi, memberikan sebuah ide gimana orang bisa survive ketika karantina di rumah. Masalah viewers dan masalah followers itu masalah bonus. Yang penting wishful thinking dulu. Saya pengen membuat sesuatu yang menyenangkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini metodologi aja gitu ya, metodologi yang saya sarankan, tapi teman-teman sebenarnya bisa kenali apa yang menjadi ciri atau apa yang menjadi passion ya teman-teman. Mulai dari self-talk ya, self-talk itu penting banget. Sejauh ini self-talk banyak dilakukan oleh perempuan ya, tapi wahai kaum laki-laki, self-talk tidak salah dilakukan oleh laki-laki. Kalau kamu malu ya kamu pergi ke kamar. Kalau kamu malu gitu kan, misalnya Theo bilang, Theo kamu hebat, terus papa kamu kenapa kok sehat gitu ya? Ya udah, kalau kamu malu maka pergilah ke kamar. Kenapa teman-teman? Penelitian membuktikan self-talk atau berbicara kepada diri sendiri ternyata itu membangkitkan penghargaan dan apresiasi kepada diri kita sendiri. Self-talk yang positif. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengharapkan semua orang berbicara pada kita yang positif. Maka izinkanlah diri kamu yang menjadi orang pertama yang bicara positif, yang bicara yang baik terhadap diri kamu. Makasih ya Diana, makasih ya Aya, selama ini kamu udah bersama dengan aku. Bu, Kak, kayak orang gila gak sih? Enggak. Self-talk itu menjadi salah satu terapi dalam psikologi yang menolong kita untuk betul-betul menerima dan mengenali diri kita ini siapa dan seperti apa. Ya, sering-sering self-talk, teman-teman. Lalu to-do list, ya. To-do list di hari biasa dan to-do list di weekend. Ya, teman-teman, apa yang mau kalian lakukan di hari biasa? Apa yang mau kalian lakukan di weekend? Maka kalau saya lagi menutup, saya suka ngajar hari Senin sampai Jumat sesama guru sama Kak Adilado. Kita pasti kalau udah ngajar gitu ya, kita tuh mumet ya, betul ya. Yang ngajar aja mumet, apalagi yang nerima 15 mata pelajaran. Apalagi yang nerima sekian mata pelajaran. Saya sama Kak Adi cuma ngajar 1 mata pelajaran gitu kan. Saya rasa banget mumet. Makanya saya teman-teman kalau setiap weekend saya selalu bilang sama murid saya, please Sabtu Minggu kalian gak usah buka buku ya kalau nggak ulangan, nikmatin waktu kalian. Ya, saya selalu bilang gitu. Terserah deh nggak apa-apa, saya bilang. Beneran, saya selalu bilang enjoy your weekend, enjoy happy weekend, long weekend dan seterusnya. Kenapa teman-teman? Karena memang kita butuh istirahat.
Kalau kita nggak istirahat, maka besoknya, Senin sampai Jumat, kemudian stres kita akan punya stres, dan stres kita membuat kita nggak produktif, percuma. Maka to-do list di hari biasa dan to-do list di weekend itu harus beda. Jangan kamu to-do list di hari biasa matematika, PR fisika, dan seterusnya. Di hari Sabtu, PR agama, PR bahasa Indonesia. Ya jangan. Kalau bisa istirahat, istirahat. Kalau bisa main sama teman meskipun lewat Zoom ya main. Mau workout cuma 15 menit kardio ya workout gitu loh. Jadi kelihatan mana weekend kamu, mana hari biasa kamu. Gitu teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama teman saya di kantor atau di mana. Pokoknya kalau hari Sabtu saya nggak pengen kerjain kerjaan kantor. Meskipun deadline-nya hari Senin. Nggak mau. Karena saya punya anak, saya bilang. Anak saya di rumah harus main sama mamahnya, saya bilang gitu. Ya, jadi please, to-do list di hari biasa dan to-do list di weekend ini membantu kita untuk betul-betul sebenarnya untuk betul-betul produktif dan aktif. Terus make your workspace with creativity. Saya yakin kalian punya creativity masing-masing gitu ya. Saya lihat kalau saya creativity-nya adalah taruh ikan cupang ya teman-teman. Maksudnya di meja saya biar mata saya segar gitu ya. Saya taruh ikan cupang di tempat kecil gitu. Terus ada rumput-rumput bohongannya gitu kan, enak ngelihatnya, ada batu-batunya gitu ya. Jadi bikin workspace. Terus di sekitar saya nih di sini itu adalah foto saya dan keluarga saya. Jadi kalau saya lagi mumet ya, lagi mumet karena minta, ayo dong buka kamera anak-anak gitu ya, ayo dong jujur ulangannya. Kalau saya lagi mumet mereka nggak buka-buka kamera, ya saya tinggal lihat foto suami saya. Ih adem loh. Beneran. Suami saya kayak lagi ngomong dari foto. Halo Siska, semangat. Aduh adem. Ya, itu namanya make your workspace with creativity. Ya, apa yang membuat kamu senang, lakukan di tempat di space kerja kamu. Ya, kayak Ayah nih. Ayah lagi di kamar kan ya, bener gak ya? Ya, menurut bener ya? Nah, ya kalau menurut kamu banyak melakukan kegiatan di kamar, ya udah hias kamar kamu atau lakukan apa gitu ya. Saya suka sama Kim Jong Un Kak. Kim Jong Un apa tuh yang artis Korea sekarang BTS ya. Strike Kids entahlah apa gitu, ya tempel aja fotonya kalau memang itu membuat kamu nyaman gitu ya. Lalu yang kelima, relax rest gitu. Kalau kamu udah capek banget seharian itu, udah cukup produktif, udah cukup aktif, jangan lupa relax rest. Inhale, exhale, dan seterusnya. Dan yang terakhir, keep contact with others. Kurang hak nih ya, teman-teman. Keep contact with others. Ya. Kenapa stres? Kenapa kasus suicide meningkat di masa karantina? Karena dia nggak punya kontak dengan teman atau saudara. Jadi dia sendirian terus di kamar. Akhirnya apa yang terjadi? Pikirannya negatif, dia melihat bahwa ternyata benar ya gue nggak punya teman, ternyata benar ya nggak ada yang mengasihi gue, dan seterusnya. Maka keep contact with others. Apa yang bisa kamu lakukan? Lihat, siapa nih KR GKID 5 yang udah mulai nggak aktif, kontak dia. Jangan-jangan dia sedang perlu produktivitas dan keaktifan kamu. Kamu lihat teman-teman kamu. Kirimin aja, catain 1 gelas aja. Kenapa nggak pernah muncul lagi di KR GKID 5? Semoga lo baik-baik aja ya. Kita nggak pernah tahu, dengan 1 gelas catain yang ada tulisannya dari Diana, kita nggak pernah tahu ternyata teman kita jadi terselamatkan dan minggu depan datang PSBB. Ya, atau kamu mau kirim apa? Ya udah Starbucks yang latte gitu ya, Dio mau kirim ke temennya, temen apa gitu ya. Gue lihat kalau jarang aktif di line group. Are you okay? Kalau if you need something you can call me. Aduh, enak banget punya teman kayak gitu. Ya, dan kita nggak pernah tahu ternyata Dio menjadi seorang yang betul-betul memberi harapan di saat temennya lagi hopeless banget di saat. Bukan Starbucks-nya yang bikin dia selamat, tapi kata-kata di balik gelas Starbucks atau catain itu. Ya, teman-teman. Oke, jadi, Jadi teman-teman, selamat aktif dan produktif.
Karena kita nggak pernah tahu, barangkali ada 1-2 orang yang terselamatkan dan percaya bahwa hidup ini baik karena hasil produktivitas atau keaktifan yang teman-teman buat. Dan yang kedua, tetaplah produktif, tetaplah aktif, karena Allah kita adalah Allah yang senantiasa aktif dan produktif, sekalipun ia begitu sedih dan terluka dengan ciptaannya. Amin. Saya buka ruang diskusi katanya. Adakah yang mau share atau nanya? Monggo. Kata Kak Adi, weekdays and weekend gak ada beda. Nah ini yang harus diubah ya Kak Adi ya. Weekdays dan weekendnya harus ada beda beneran. Itu harus penuh keberanian. Ada yang mau share teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya. Silakan Ayah. Kan tadi biar produktif tuh kita harus mengurangi stres kan ya. Nah, untuk mengurangi stres itu solusinya ya selain cerita ke orang. Karena kadang kan rasanya nggak nyaman gitu kan cerita ke orang. Tapi kalau dipendam sendiri juga nggak enak sih. Jadi ada nggak lain untuk mengurangi stres? Oke, thank you Ayah, pertanyaannya baik. Saya langsung jawab aja ya. Oke, Ayah, yang pertama yang mau saya sampaikan, setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Bahasa kasih itu maksudnya apa? Ada orang yang rilis stresnya dengan cara cerita ke orang. Tapi kalau tadi Ayah bilang, tapi kan belum tentu kita nyaman. Oke, biasanya orang-orang yang nggak nyaman bercerita ke orang, banyak hal yang bisa dia lakukan. Metodenya ya Ayah ya, nanti Ayah silahkan klik yang mana gitu ya. Bisa journaling, bisa berdoa dalam keheningan. Tahu nggak berdoa dalam keheningan? Saya tuh tipe orang yang seperti itu Ayah. Misalkan sebelum saya cerita ke orang, saya akan di kamar, lalu saya biasanya masang musik Teize. Ada yang kenal Teize nggak teman-teman? Tahu. Ya, tahu ya. Musik itu kan lembut sekali. Terus saya berdoa, saya nangis dulu biasa sama Tuhan kalau saya lagi stres. Sebelum saya cerita ke teman saya, Ayah, ya, saya nangis dulu sama Tuhan karena buat saya Tuhan yang punya hidup saya, Tuhan yang tahu, Tuhan yang merangkai semua rencana kehidupan saya, itu udah saya menemui Tuhan dalam keheningan dan itu akan lebih lega, sangat lega. Setelah itu tuh kayaknya nanti entah mintalah di dalam doa keheningan itu, mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku satu saja yang bisa memahami kisahku. Dan kita nggak pernah tahu, ternyata ada satu orang yang Tuhan kirim untuk membantu luka kita, membantu stres kita. Ya, itu. Atau yang tadi ya, yang pertama journaling. Yang ketiga, ada relax dengan inhale, exhale, tarik nafas. Ada yang orang dengan cara tarik nafas berapa menit aja udah bisa rilis stresnya. Ada yang gambar, ya. Ada yang main game, rilis stresnya, ya kan? Apalagi orang-orang yang gaming, ya. Tapi di atas semuanya itu, di atas metode itu, bicara sama Tuhan ya. Talk to God. Tuhan, aku butuh kamu. Saya pernah punya murid Ayah, dia nggak lagi saking stresnya dia nggak bisa berdoa sama Tuhan. Maka saya cuma bilang sama murid saya waktu itu, kamu bilang aja gini sama Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Karena dia nggak bisa berdoa, dia bilang, saking stresnya, masalah dia, gitu ya. Saya cuma bilang gitu, bilang aja, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Akhirnya itu yang dia lakukan. Di dalam setiap stresnya, itu kayak, kata-kata mantranya dia akhirnya. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Dan ternyata itu menenangkan. Begitu Ayah. Ya. Kenali bahasa kasih Ayah apa, maka Ayah melakukan bahasa kasih itu. Beda-beda setiap orang. Oke. Jawabannya. Sama Ayah. Kalau lagi stres kita harus doa pada Tuhan. Betul, Jeffon. Setuju. Inta waktu Kasiska, aku mau tanya habis ini. Oh, Steven ya? Silakan Steven. Ini aku. Oh ya Kak, kalau misalnya yang seperti yang tadi Ayah, ini deh. Kalau
kalau misalnya kita punya masalah, terus kalau kalau sudah doa, kalau misalnya sudah pasang lagu Taizé, habis itu doa sama Tuhan, terus kalau kalau misalnya waktu udah nangis ngelengeng sama Tuhan, nggak masih belum nemu juga, terus masih ngomong sama siapa lagi? Oke. Thank you. Masih ada Steven atau itu saja? Oh ya, sama kalau misalnya punya masalah pribadi itu mesti cerita sama siapa selain sama Tuhan. Oh, oke. Mohon penuturnya ya, Kak Siska. Baik, Steven. Teman-teman, pernah mikir nggak kenapa Tuhan menciptakan Hawa buat Adam? Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak baik sendiri. Perhatikan kata-katanya ya. Tuhan tahu manusia tidak baik sendiri. Tuhan nggak bilang manusia harus terus bersama-sama. Enggak. Tapi Tuhan menyadari bahwa manusia tidak baik sendiri. Karena kesendirian itu seringkali justru membuat kita menjadi yang tadi, merasa nggak berharga, hopeless, merasa nggak dicintai, dan seterusnya. Ya, itu sebabnya kemudian Tuhan selalu mengatakan tidak baik manusia sendiri, maka dia perlu teman. Konteks atau kata teman itu tidak berarti saya harus punya banyak teman. Ya kan? Amsal 17 ayat 17 kan mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya apa? Kita hanya butuh satu teman kok kadang-kadang untuk betul-betul memahami kita. Pertanyaan pertama Steven, saya udah dengerin doa sambil nangis-nangis. Saya udah berdoa, tapi ternyata masalahnya belum selesai juga. Klasik sih mungkin jawaban saya Steven. Tapi memang Tuhan kita kan bukan pesulap ya. Yang kita minta A lalu Tuhan kasih. Gitu ya. Itu sebabnya maka Steven di dalam doa, kalau tadi Steven menanyakan lalu saya cerita ke siapa, maka mintalah kepada yang punya kehidupan. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku satu orang saja yang peduli kepadaku. Satu orang itu nggak harus teman loh. Kalau kamu lihat, kamu bisa datang kepada Kak Adilado, kamu bisa datang kepada Penatua Kartika, kamu bisa datang kepada pendeta yang menurut kamu benar-benar dia bisa keep masalah kamu, dia bisa tolong kamu, dia bisa dampingi kamu. Menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain yang benar-benar kamu percaya, itu menolong kita. Dan doakanlah supaya Kak Adilado, contohnya ya, saya ya udah Steven besok mau cerita sama Kak Adi. Doakanlah supaya si Kak Adilado ini adalah orang yang Tuhan pakai untuk nolong Steven. Oh ya Kak, kalau misalnya kita punya kita punya teman nih dekat di dalam keluarga rohani, misalnya persekutuan kelompok sel, kira-kira boleh nggak kira-kira? Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Steven, itu gunanya KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Ya kan, itu gunanya yang namanya sel group kalau orang-orang bilang gitu ya. Kelompok sel, iya, sel group kan. Boleh sekali. Tapi, kebetulan aku punya itu Kak. Silakan Steven. Sekali lagi saya bilang Steven, kenali kamu tipe yang mana. Ada orang introvert, dia lebih cenderung mau cerita cuma sama satu orang yang dia percaya. Ada orang yang memang saya senang cerita dalam sel group, dalam kayak grup diskusi gitu ya. Dan saya merasa lega, nggak apa-apa. Kenali diri kamu yang seperti apa. Iya. Ya, boleh bagus sih. Lah. Boleh lah. Apalagi di situ kebanyakan dokter semua pemimpinnya. Dia lebih ngerti. Nice. Dokter ya. Iya, bagus Steven. Dan itu akan membuat kamu punya banyak perspektif kan untuk melihat kehidupan. Iya. Ya, gitu. Nggak apa-apa, Steven. Ya. Iya. Oke. Ini ada nih. Oh, Penatua Kartika Jevan, betul. Saya juga gitu. Betul ya, Bu ya. Kayaknya kalau doa ke Tuhan tuh, meskipun masa belum selesai, tapi lega ya, Bu Kartika ya. Benar-benar. Makanya tadi saya gitu. Saya tipenya tuh yang masuk ke kamar, saya terus mati lampu, nyalain musik gitu ya. Bahkan anak saya, teman-teman udah tahu. Kalau saya bilang, Ben, Mama bentar ya. Mau ke kamar sebentar, mau me time ya, itu bahasa saya. Anak saya yang umur 5 tahun akan ya udah aku main sama papa deh gitu. Karena memang doa menolong, doa menguatkan kita teman-teman ya.
manusia harus saling membantu satu sama lain. Betul sekali, apalagi di masa kayak gini. Saya sepakat sekali dengan Darren. Di masa seperti ini yang tadi saya bilang, gimana nih cara saya produktif? Bikin aja sesuatu yang membuat kamu jadi berharga, kamu jadi berguna buat orang lain. Bikin sesuatu apa yang membuat saya suka, karena saya di rumah karantina, saya lagi suka ngejahit masker. Bikin masker 10, bagiin sama orang yang nggak pakai masker di jalanan. Kamu produktif kan? Dan kamu juga sekaligus menyajikan kehidupan. Kak Siska, kalau kita punya teman dalam keluarga rohani, oh itu tadi udah ya. Oh, being produktif, jadi ingat iklan mulai aja dulu. Gojek, betul. Makanya Gojek jadi besar karena dia berawal dari itu kan. Mulai aja dulu. Benar. Teman-teman lihat gak sih TikTokers sekarang yang followersnya jadi banyak? Saya yakin awal dia membuat konten, dia tidak berpikir dia akan punya followers banyak. Cuman dia pengen buat konten aja untuk menghibur karena banyak orang berdiam di rumah. Makanya sekarang banyak banget selebgram yang munculan atau TikTokers yang baru bermunculan. Yang kemudian tadinya dia cuman rumahnya sederhana, sekarang gara-gara TikTok akhirnya dia bisa nolong orang tuanya. Ya kan? Karena apa? Mulai aja dulu, wishful thinking dulu. Ya, tapi ya dieksekusi, ya kan? Dalam kelompok sel itu apakah orang bisa paham apa yang kita pahami? Yang aku takutkan itu jika kita ngomong apa, takutnya nanti nggak nyambung, Kak. Memang itu dokter semua, tapi apakah bisa membantu? Tergantung, Steven, masalahmu apa. Saya yakin tidak semua orang bisa memahami kita. Itu sebabnya makanya, Steven, kenali apa yang menjadi masalah kamu, lalu kenali lawan bicara kamu ini memang mengerti apa enggak. Tapi usul saya, Steven, yang nggak usah berekspektasi besar-besaran bahwa semua orang akan memahami kita, ya. Tapi kasih tahu aja bahwa saya sedang butuh ini. Gitu. Oh, sering kok itu kebetulan aku juga punya grupnya tuh. Ya udah. Punya grup khusus, bisa komunikasi di situ. Nah, boleh Steven, pakailah grup itu. Kalau misalkan di grup tiba-tiba nggak ada yang respon, maka kamu boleh japri 1-2 orang yang menurut kamu bisa menolong kamu. Ya. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama, Steven. Ada lagi, teman-teman? Kak, saya mau tanya, Kak. Siap, Kak Theo. Kalau tadi kan pertanyaannya kebanyakan kalau kita yang punya masalah nih, Kak. Ini mungkin saya mau nanya, kalau teman kita yang punya masalah, terus kita jadi pendengarnya lah gitu, Kak. Tapi kan di masa pandemi gini kan banyak orang lebih nyaman bertanya lewat chat atau gimana bercerita gitu, Kak. Gimana sih, Kak, kita sebagai misalnya kita yang diceritain atau gimana gitu, kita menanggapi itu gitu, Kak. Karena kan kebanyakan orang ada juga yang bilangnya, oh saya mau didengar aja nih, bukan minta nasihat, tapi kadang kita juga kalau nggak bales nggak enak atau gimana, seperti itu, Kak, mungkin. Oke, makasih Theo. Kak Adi kayaknya harus ada sesi lanjutan nih. Pertanyaannya udah banyak ya. Bukan hanya produktivitas, tapi bagaimana menjadi teman yang baik begitu ya. Oke, Theo, pertanyaan kamu menarik sekali. Dan menurut saya ini yang diperlukan oleh banyak orang. Ya, kalau tadi banyak orang punya masalah saya harus siapa, dan kemudian sekarang pertanyaannya, gimana kalau teman yang datang ke kita? Gitu ya, Theo. Nah, Theo, apa hal yang nggak paling disukain sama orang ketika dia lagi cerita? Dinasehatin sih kayaknya. Nah, good. Kamu udah tahu jawabannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka Theo, ketika ada orang yang bercerita ke kamu, kalau dalam hal sedih atau dalam hal senang, yang pertama harus kita lakukan, yang harus kamu lakukan adalah jadilah dulu pendengar. Selesai dia bercerita, karena kalau ada orang yang bilang gini, Theo, gue lagi pengen cerita, oh pasti berarti dia udah menyimpan lebih dari 1000 kata dia mau cerita gitu ya, atau 300 kata. Ya udah, kamu bilang oke, gue siap gitu ya. Maka dengarkan dulu apa. Nah, di dalam proses mendengar, makanya teman-teman kan bedanya hearing sama listening ya. Hearing itu kan saya mendengar, tapi habis itu saya belum tentu tahu apa yang menjadi poinnya. Nah, maka di dalam proses itu, Theo, jadilah listener ya, pendengar yang baik. Nah, ketika dia selesai berhenti berbicara, kamu konfirmasi. Jadi masa lalu ini ya.
Jelas ya? Dengan begitu, si orang yang cerita sama kita, dia akan melihat bahwa kita betul-betul orang yang tepat. Bahwa kita adalah orang yang betul-betul mengerti perasaan dia. Empati. To fill in. Oh, jadi yang lo rasain ini ya. Setelah itu apa yang lo rasain? Tanya sama dia. Apa yang dia rasain, apa yang dia butuhkan. Dan jangan pernah membandingkan cerita hidup dia dengan cerita hidup kita atau orang lain. Ah gitu aja baper, ah gila loh. Percaya deh, teman kita nggak bakal mau lagi kerja dengerin ngomong sama kita. Atau kita bakal bilang, sedih banget cerita lo, parah. Habis itu nggak ada solusi. Atau habis itu kemudian nggak ada empati sama sekali, gitu ya. Atau kita kemudian meremehkan cerita teman kita. Pokoknya hal-hal yang betul-betul sebenarnya dibutuhkan oleh seorang teman yang datang kepada kita. Satu adalah konfirmasi bahwa yang lo hadapi itu betul sulit. Kalau dia bilang sulit, gue lagi happy, oh iya betul ya, itu menggembirakan ya, gitu. Konfirmasi. Yang kedua, tawarkan kebutuhan. Yang menjadi kebutuhan apa? Yang bisa gue bantu apa? Gitu. Ya Theo ya. Ingat, kita bukan pemberi nasihat, kita bukan pemberi obat. Tapi kita apa? Kita teman yang bersedia menawarkan, yuk jalan sama-sama. Dan itu yang lebih dibutuhkan. Ya. Terima kasih. Sama-sama Theo. Nah, tapi dalam ngobrol-ngobrol itu ya sertakanlah kopi sedikit gitu kan, snack gitu. Jadi ngobrolnya rileks gitu. Iya. Biasanya kalau aku ngomong gitu itu ya biasa ngumpul di satu tempat atau di mana gitu. Tapi karena lagi masa pandemi. Ya, jadi online dulu ya Steven ya. Online aja dulu. Dulu sebelum pandemi aku gitu. Iya, betul. Thank you. Ini udah ada 8 chat nih. Boleh saya baca, Kak Adi? Waktu saya masih ada kah? Halo, Kak Adi? Atau Bu Kartika, apa waktu saya masih ada? Ayah? Boleh baca aja, Kak. Silakan, kasih Kak. Salah satu orang yang selalu membantu aku yaitu Tuhan Yesus. Good, thank you Alfonso. Joshua Alfonso. Mungkin bukan orang ya, Joshua. Satu pribadi ya. Ya, pribadi yang selalu membantu aku adalah Tuhan Yesus. Ya, saya setuju sekali. Dia selalu menjawab doa kita walau tidak sesuai. Betul, ya. Dan kehendaknya Allah kan selalu rancangan yang baik ya, Joshua ya. Iya Kak, aku juga gitu. Dalam kelompok saya aku pun begitu bagaimana dia berbicara dan respon dia yang dia lakukan dalam menghadapi. Kebetulan temanku di situ dokter semua, jadi penjelasannya detail. Yes, good Stephen. Joshua Alfonso, puji Tuhan, setuju. Iya betul, saya juga dari sisi udah ya. Sudah. Tidak ada yang perlu dijawab. Sudah ya? Baik, ada lagi kah? Ya. Jadi teman-teman, saya berharap kan tadi kan dibilang tuh Ayah nanya ada yang udah libur gak? Sepertinya kalau anak SMA memang sudah memasuki libur nih, SMP semua lah anak sekolah ya, anak sekolah masuk libur. Mari sama-sama bangun dari kehidupan yang mager ya, sekalipun libur, tapi aktiflah, produktiflah. Sekali lagi kenapa? Satu, karena Allah sendiri aktif memberikan kehidupan. Allah nggak pernah berhenti sekalipun ia terluka dengan kita. Yang kedua, kenapa kita harus aktif dan produktif? Karena kita nggak pernah tahu keaktifan kita, produktivitas yang kita buat, jangan-jangan justru menolong teman kita yang sedang membutuhkan harapan. Ya, semangat teman-teman. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin.